Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Bekerja sama mencapai tujuan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa? Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda datang kembali ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabai tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabai. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berdasarkan teks di atas, istilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif. Jadi di sini akan ada pertanyaan apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Jadi dari cerita yang telah kita baca tadi, kita bisa menemukan pokok pikiran atau peta pikiran. Peta pikirannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan apa, kita bisa menjawab peristiwa pertempuran di Surabaya pada 25 Oktober 1945. Untuk pertanyaan mengapa, itu kita bisa menjawab dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabai. Lalu pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum dan rakyat Indonesia tidak menanggapinya. Kemudian untuk siapa, kita bisa menjawabnya dengan pasukan Inggris dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabai. Dan bagaimana pertempuran Surabaya itu terjadi? Pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Sedangkan untuk pertanyaan kapan pertempuran Surabaya itu terjadi? Nah, tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran dahsyat di Surabaya. Jadi walaupun pertempurannya itu dimulai sebelum tanggal 10 November ya, tetapi puncaknya itu adalah pada tanggal 10 November. Lalu untuk di mana, kita bisa menjawab dengan pertempuran tersebut terjadi di Surabaya. Kamu dapat mengembangkan peta pikiran yang telah kamu buat menjadi sebuah tulisan baru.
dengan menggunakan kata-kata sendiri. Sebelum menulis, perhatikan ciri-ciri kalimat efektif berikut. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Jadi S itu subjek, P predikat, O itu adalah objek, dan K adalah keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Nah, coba amati gambar berikut ini. Kalian pasti sudah pernah lihat ayam kan? Terus ikan, bebek, dan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri pada hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Yang pertama yaitu ayam. Ciri-ciri hewannya? Ada yang tahu? Ya, hewan memiliki kaki yang kuat untuk mengais makanan di tanah. Paruh yang runcing untuk mengambil makanan. Ciri-ciri habitatnya di darat. Nah, itu biasanya di tanah yang banyak kerikil gitu ya. Lalu yang kedua yaitu bebek. Ciri-ciri hewan bebek antara lain mempunyai paruh seperti sudu yang berguna untuk mencari makanan di tempat berlumpur. Lalu bulunya berlapis minyak agar tidak basah kuyup saat berada di air. Kaki yang berselaput berguna untuk berenang dan tidak terperosok saat berjalan di lumpur. Ciri-ciri habitatnya yaitu hidup di darat dan mencari ikan di perairan atau tempat yang becek. Jadi bebek itu tidak hanya mencari ikan, tetapi makanannya di perairan, biasanya di sungai atau bisa di sawah ya. Kemudian hewan berikutnya adalah ikan. Ciri-ciri hewan ikan yaitu memiliki sirip untuk berenang, ekor yang berguna untuk berbelok, insang berguna untuk bernafas, dan habitatnya di perairan. Kemudian yang berikutnya adalah cicak. Ciri-ciri hewan ini adalah mempunyai kaki yang lengket atau berperekat sehingga tidak jatuh saat merayap di dinding. Kemampuan autotomi yaitu kemampuan memutus ekornya, berguna untuk melindungi diri dari pemangsa. Ciri-ciri habitatnya yaitu di darat, biasanya di dinding-dinding rumah. Apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulanmu. Ya, ada ya. Ada hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya. Ciri khusus hewan tidak terlepas dari habitatnya. Contohnya tadi pada bebek mempunyai bentuk kaki yang bisa membantu saat mencari makanan di daerah yang berair. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernafas di dalam air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Bebek. Ya, kita bahas tentang bebek ya. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat
Namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, itu sebabnya bebek tidak punya sirip tetapi tetap bisa berenang di air. Bisakah kamu menyebutkan hewan yang lain beserta ciri khusus dan habitatnya? Yang pertama, bunglon. Ciri-cirinya antara lain memiliki lidah yang panjang dan lengket, berguna untuk menangkap serangga dan mangsa. Nah, ciri-ciri ini juga dimiliki oleh cicak ya. Jadi cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap serangga atau mangsa. Kemudian, bunglon memiliki kemampuan mimikri atau mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya. Hal ini berguna untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi bunglon itu bisa menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya. Jika dia berada di tanah, warna kulitnya akan menjadi coklat. Sedangkan dia berada di pepohonan, maka tubuhnya akan berwarna hijau. Nah, kemampuan ini disebut dengan mimikri. Habitatnya yaitu di darat di pepohonan. Kemudian hewan berikutnya adalah tikus. Tikus memiliki ciri-ciri yaitu giginya runcing, berguna untuk memotong makanan dan mengerat benda di sekitarnya. Kemudian tubuhnya yang lentur berguna untuk memudahkan tikus membalik tubuhnya meskipun di tempat yang sempit. Nah, inilah alasannya mengapa tikus itu bisa menyelinap atau melewati lubang yang kecil. Habitatnya yaitu di darat, gorong-gorong atau di selokan, bahkan di persawahan. Hewan berikutnya yaitu ular, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki bisa yang mematikan, berguna untuk mencari mangsa dan melindungi diri. Habitatnya adalah di hutan, padang rumput, sungai, dan juga di persawahan. Nah, berikutnya adalah kupu-kupu. Ciri-cirinya memiliki sepasang antena di kepalanya sebagai alat komunikasi. Habitatnya adalah di taman bunga, kebun maupun persawahan. Lanjut ke hewan berikutnya yaitu cumi-cumi. Ciri-cirinya yaitu memiliki tinta yang berguna untuk mengelabui musuh. Habitatnya di air laut. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.